Ketika Tang San baru saja kembali dari hutan Stardo dan berjalan santuy di kota Tiando, dia dikejutkan dengan pasukan kerajaan yang sangat arogan dan liar, bahkan hampir melukai Xiao. Hal itu jelas membuat Tang San emosi. Ketika hampir terjadi baku hantam, bahkan Pangeran keempat Xiu Beng memerintahkan pasukannya untuk membunuh Tang San, Du Gubo akhirnya menunjukkan diri. Pada awalnya, Du Gubo masih belum mengenali Tang San, bahkan dia berniat untuk menyerangnya. Tapi setelah Tang San menunjukkan sebuah benda pemberiannya, serta roh pelindung ganda, seketika mengubah suasana di tempat tersebut. Sampai akhirnya bukannya baku hantam, mereka berdua justru berjalan santuy sambil gosip di ibu kota Tiando. Sambil ngopi santuy kayak yang sering Mimin lakuin, Tang San menceritakan semua tentang kehidupannya kepada Du Gubo, dari pengorbanan Xiao sampai pengorbanan ibunya, sehingga dia berniat untuk menuntut balas dendam kepada Allah Wuhon. Tapi untuk saat ini, dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Percakapan mereka beralih membahas masalah internal kerajaan Tiando, di mana Pangeran Xiu Beng mendapatkan hasutan dari Pangeran King He untuk selalu bertindak arogan. Du Gubo sebagai pelindungnya saja tidak bisa berbuat apapun kepada anggota keluarga kerajaan. Pada awalnya, kerajaan Tiando memiliki 4 orang pangeran, yang paling menonjol adalah pangeran kedua, sehingga dia dinobatkan sebagai pewaris tahta selanjutnya. Tapi di usia 12 tahun, pangeran kedua meninggal secara mengenaskan, dan disusul meninggalnya pangeran ketiga. Kedua pangeran itu meninggal dengan cara sama-sama diracuni. Dari hasil penyelidikan, kedua pangeran mati karena racun yang berasal dari Aula Wuhon. Lebih parahnya, bukan racun dari tanaman, melainkan racun roh pelindung seorang master roh. Kematian dua pangeran membuat Pangeran King He diuntungkan, sehingga dia menjadi kandidat satu-satunya sebagai pewaris mahkota kerajaan Tiando. Bahkan baru-baru ini, Kaisar Xiu Ye juga terkena racun, tapi racunnya berbeda dari sebelumnya, melainkan sebuah racun campuran. Meskipun Du Gubo yakin jika semua kejadian di istana Tiando berkaitan dengan King He, tapi dia tidak memiliki bukti. Terlebih lagi, King He sangat cerdas menyembunyikan penyamarannya, berperilaku sangat baik di hadapan para petinggi kerajaan. Oleh sebab itu, Xiu Beng bersikap arogan dan tidak melatih kekuatannya, sehingga dia tidak menjadi korban selanjutnya. Du Gubo juga menceritakan 2 kejadian besar selama kepergian Tang San. Pertama, sekte naga petir biru dimusnahkan sepenuhnya oleh Aula Wuhon. Yang kedua, sekte pagoda harta karun juga mengalami nasib yang sama, sehingga Ning Fengzi memutuskan untuk memindahkan sektenya ke wilayah kerajaan Tiando. Mendengarkan hal itu, jelas saja membuat Tang San sangat geram terhadap kekejaman Aula Wuhon. Tapi untuk saat ini, dia berniat untuk menemui Master. Pasalnya, Master pasti mengalami pukulan berat akan hal tersebut. Tidak ingin mengganggu latihan para pasukan Tiando, Tang San mengajak kedua gurunya mencari tempat untuk berbicara. Singkatnya, setelah Tang San menceritakan semua kejadian yang dia alami bersama Xiao Wu, Liu Erlong terlihat sangatlah murka. Bahkan dia secara emosi berniat mendatangi Aula Wuhon. Pasalnya karena ulah Aula Wuhon, putri angkatnya harus mengalami nasib tragis. Tapi Master memintanya untuk tidak gegabah. Jika dia melakukannya, maka hanya akan membuat dirinya dan Tang San tewas. Dia juga meminta Tang San untuk segera meningkatkan kekuatannya ke level Feng Hao Dolo, sehingga dia bisa secepat mungkin membangkitkan Xiao Wu. Dikarenakan kelelahan melatih pasukan Tiando, Master sampai tidak sadarkan diri, mengalami demam hebat. Bahkan Bodrexin saja tidak cukup untuk menghilangkan demamnya. Tapi untungnya ada Liu Erlong yang selalu menjaganya.
Sementara Flander juga terlihat geram atas tindakan Aula Wuhan. Oleh sebab itu, dia meminta Tangsan untuk tinggal dan kembali berlatih di akademi. Terlebih lagi, Akademi Shrek juga mendapatkan dukungan penuh dari kerajaan Tiandou. Tangsan kemudian menemui Rongrong dan Ma Hongjun yang masih berada di akademi. Keduanya juga terlihat sangat sedih atas kejadian yang menimpa kakak ketiganya. Keesokan harinya, Tangsan mulai meneliti latihan keras yang dilakukan oleh pasukan Tiandou. Tapi menurutnya, hal tersebut masih belum cukup untuk menghadapi Aula Wuhan. Sehingga dia bertujuan mengembangkan beberapa senjata terkuat Sekte Tang, serta membangun Sekte Tang di benua Doulo demi menghadapi Aula Wuhan nantinya. Untuk menjalankan rencananya, Tangsan meminta bantuan Ma Hongjun mendirikan Sekte Tang. Meski dirinya merupakan anggota dari Sekte Haotian, tapi saat ini Sekte Haotian masih menutup diri. Dengan adanya Sekte Tang, mereka bisa memulai rencana melawan Aula Wuhan. Orang pertama yang bergabung dengan Sekte Tang adalah Ma Hongjun, serta mengangkat Ma Hongjun sebagai wakil ketua Sekte Tang. Kemudian, mereka berdua meminta bantuan kepada Rongrong, di mana Tangsan bertujuan meminta Rongrong memanggil ayahnya untuk melakukan rapat tertutup demi membahas rencananya membangun sebuah sekte. Dia juga meminta Rongrong untuk merahasiakan pertemuan tersebut. Tanpa mereka sadari, seorang misterius alias Oscar telah memperhatikan. Bahkan ketika Tangsan sedang berjalan di kota Tiandou, Oscar secara diam-diam menemuinya dan mempertanyakan apa hubungannya dengan Rongrong. Oscar juga heran kenapa orang di hadapannya memiliki sabuk milik Tangsan serta begitu dekat dengan kekasihnya. 荣辱关你什么事？ Mengingat kedekatan orang di hadapannya dengan Rongrong, jelas saja membuat Oscar menjadi sangat kesal, sehingga dia langsung menyerang dengan Panazugi. Pertarungan senjata yang sangat epik mereka saling perlihatkan, sampai mereka berdua melepaskan cincin roh dan melakukan pertarungan kekuatan roh. Serangan demi serangan Tangsan lepaskan untuk mengunci pergerakan Oscar. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan jika seorang master makanan memiliki kekuatan serangan, sehingga memaksanya menggunakan palu Haotian. Tapi tiba-tiba Oscar sempat terkejut dengan perubahan penampilan Tangsan sampai-sampai dia tidak mengenalinya. Tangsan pada awalnya mengajak Oscar untuk kembali ke akademi, tapi Oscar menolaknya dan mengajak Tangsan untuk mencari tempat berbicara. Tangsan menebak jika Oscar menyerangnya karena cemburu kepadanya. Oscar mengatakan dia saat ini sangat malu bertemu dengan Rongrong karena saat ini wajahnya memiliki bekas luka. Tapi Tangsan meyakinkan Oscar selama beberapa tahun ini Ning Rongrong selalu menunggunya dan menangis memikirkan Oscar. Meski Oscar memiliki bekas luka, Ning Rongrong pasti akan menerimanya kembali. Berbeda dengan dirinya, Xiao Wu saat ini kehilangan jiwanya, sehingga dia hanya bisa melihat bentuk Xiao Wu sebagai kelinci pink di pelukannya. Tangsan juga menceritakan semua kejadian yang selama ini dia alami kepada Oscar. Mendengarkan ucapan Tangsan, seketika membuat Oscar kembali mendapatkan kepercayaan diri untuk menemui Ning Rongrong. Dia juga berjanji akan melindunginya dengan nyawanya sendiri. 我们以后也一定会在一起的，你也替他们高兴吧？蓉蓉和小奥终于能在一起了。小 Baru saja kembali ke akademi bersama dengan Oscar, Tangsan tiba-tiba saja ambruk. Waduh. Setelah Tangsan sadarkan diri, dia menceritakan kejadian yang belakangan ini dia alami kepada Master. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh perubahan tulang roh 8 kaki laba-laba. Semenjak berevolusi, dirinya sering mengalami gangguan di dalam tubuhnya. Seakan-akan semua tulang roh di dalam tubuhnya saling terikat satu sama lain. Melihat hal itu, serta mengacu pada teori konspirasi yang selama ini dia pelajari, Master menduga hal itu disebut sebagai teknik penyatuan tulang roh. Pada dasarnya,
Teknik penyatuan tulang roh disebut sebagai teknik yang sangat langka. Hanya seorang master roh dengan 6 tulang roh yang bisa menggabungkan tulang roh menjadi teknik penyatuan. Tapi karena saat ini Tang San hanya memiliki 4 tulang roh, kejadian ini bisa disebut sebagai awal dari teknik penyatuan. Menurut sejarah benua Doulo, hanya ada 1 orang yang berhasil melakukan teknik penyatuan tulang roh. Tidak lain orang itu adalah Bibi Dong. 就是比比东。 Tang San kemudian mengutarakan niatnya kembali ke Akademi Shrek. Aula Wuhun saat ini sudah memulai rencana untuk menguasai seluruh benua. Pada awalnya, Tang San ingin bergabung dengan kerajaan Tiando seperti yang dilakukan Master. Tapi setelah dia mengetahui jika kerajaan Tiando mengalami masalah internal, Tang San seketika mengurungkan niatnya dan bertujuan untuk mendirikan sektenya sendiri. Menurut informasi yang dia dapatkan dari Dugubo, Pangeran King He mencoba untuk membunuh Kaisar Xiuye dengan sebuah racun. Lebih parahnya lagi, bukan racun dari tanaman, melainkan racun dari seorang Master Roh yang menandakan jika ada seorang Master Roh tipe racun yang lebih kuat dari Dugubo. Mereka juga sedikit khawatir kalau Ning Fengzi sampai terjebak oleh King He. Menurut analisa Tang San, King He memiliki dukungan dari Aula Wuhun. Sore harinya, Ning Fengzi akhirnya tiba di Akademi Shrek untuk memenuhi undangan Tang San. Di waktu yang sama, ini adalah momen bagi Oscar menunjukkan diri kepada Ning Rongrong setelah 5 tahun berpisah. 蓉蓉，不要离乔丹！我不对你好，对谁好呢？ Malam harinya, Tang San mulai mendiskusikan masalah pembangunan sekte Tang dengan Ketua Ning. Untuk mencegah bocornya informasi, Tang San memasang sebuah penghalang suara dengan domainnya. Percakapan mereka berlangsung singkat. Ketua Ning juga bersedia mendukung pembangunan sekte Tang secara diam-diam, sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Sementara Oscar dan Rongrong masih terlihat saling bermesraan untuk melepaskan kerinduan mereka berdua. Pertemuan mereka ini menjadi awal baru bagi mereka. Oscar juga berniat menunjukkan kemampuannya di hadapan Ketua Ning, sehingga dia bisa mendapatkan restu hidup bersama Rongrong dan hidup bersama selamanya. Dengan kepercayaan diri yang sangat matang, Oscar membawa Rongrong menghadap Ketua Ning. Tapi belum sempat Oscar mengutarakan niatnya, Ning Fengzi ternyata sudah mengetahui semua niatan Oscar. Dia juga ternyata sudah merestui hubungan keduanya. Meskipun Sekte Pagoda memiliki aturan untuk menikahi keturunan mereka dengan Master Roh tipe serangan, tapi demi kebahagiaan Rongrong, Fengzi mengabaikan aturan tersebut, serta meminta Oscar untuk menjaga putrinya dengan baik. Tidak ingin mengecewakan Ketua Ning, Oscar mengatakan jika dirinya sudah memiliki kemampuan untuk melindungi Rongrong di masa depan, dan meminta Ma Hongjun menjadi bahan percobaan. Sebelum itu, Oscar meminta Tang San memberikan setetes darahnya. Dengan menggunakan teknik ke-6 sosis klon, Oscar mulai memanipulasi kekuatan Tang San. Pertarungan jarak dekat dengan mengandalkan kekuatan fisik saling mereka tunjukkan. Meski hanya tipe makanan, tapi kekuatan dan pengalaman Oscar selama 5 tahun bisa mengembangi seorang Master tipe serangan. Sampai akhirnya Oscar menunjukkan beberapa teknik klon milik Tang San. 居然能复制3个的魂技！ Meski dihadapkan oleh serangan maut milik Ma Hongjun, Oscar terlihat santai berlindung dengan kemampuan penjara milik Tang San. Sampai akhirnya Ma Hongjun menggunakan teknik tulang roponik api untuk melakukan serangan. Pertarungan sengit masih mereka berdua tunjukkan. Setiap gerakan yang dilepaskan Oscar berasal dari roh pelindung Kaisar Biru Perak Tang San. Merasa kesal dengan Oscar, Ma Hongjun mulai serius melakukan pertarungan. Sampai akhirnya, ketika Oscar ingin menggunakan roh pelindung Palu Hotian, dia terjatuh. Pasalnya Palu Hotian miliknya sangatlah luar biasa berat, hanya bisa digunakan oleh pemiliknya saja. Kejadian ini sudah menjadi bukti jika Oscar memiliki kemampuan untuk berdiri sejajar dengan Ning Rongrong. Tidak ingin menyia-nyiakan bakat Oscar,
Ning Fengzi memberikan syarat tambahan kepada Oscar jika dia ingin menikahi Rongrong. Fengzi meminta Oscar bergabung dengan sekte Pagoda Harta Karun. Meski tawaran Ning Fengzi adalah keinginannya selama ini untuk hidup bersama Ning Rongrong, tapi Tang San adalah sahabatnya. Saat ini Tang San sedang berusaha mendirikan sekte untuk menuntut balas dendam terhadap Aula Wuhun. Oleh sebab itu, dia mengesampingkan keinginannya untuk bersama Rongrong dan mengutamakan kepentingan sahabatnya. Tidak hanya itu, Oscar juga akan menunjukkan kepada Fengzi jika dia layak hidup bersama Rongrong dengan caranya sendiri. Siapa sangka jawaban Oscar ini justru jawaban yang diinginkan oleh Fengzi, sehingga mulai saat ini hubungan antara Oscar dan Rongrong resmi direstui Ketua Ning. Keesokan harinya, Tang San mendatangi sekte kekuatan. Hanya menunjukkan roh Palu Hotian, Taitan langsung mengenali identitas Tang San adalah anak dari Tang Hao. Di sini, Taitan dibuat kesal atas tindakan Aula Wuhun. Selain membuat Tang Hao menderita, Aula Wuhun juga terus-menerus mengejar Tang San. Kemudian, Tang San mengutarakan niatnya untuk mendirikan sekte Tang, serta meminta sekte kekuatan bergabung dengan sekte buatannya. Pada awalnya, Taitan sempat ragu. Dia juga tidak ingin menjadi bagian dari sekte Hotian. Tapi setelah Tang San menjelaskan, jika sekte Tang tidak terikat dengan sekte Hotian, seketika itu juga Taitan bersedia bergabung dengan sekte Tang, serta mengabdikan diri kepada Tang San. Di sini harus digarisbawahi, meski Taitan sangat membenci sekte Hotian, tapi dia sangat menghormati Tang Hao dan keturunannya. Ya, bisa dibilang, Tang Hao itu memiliki jasa sangat besar untuk sekte kekuatan di masa lalu ya guys ya. Sampai sini jelas ya kan? Untuk memulai aksinya mengumpulkan anggota, Taitan Tang San angkat menjadi tetua pertama sekte Tang dan menjadikan markas sekte kekuatan menjadi markas pusat sekte Tang nantinya. Setelah menyerahkan masalah pembangunan markas sekte Tang kepada Taino, Taitan mengatakan jika dirinya akan melakukan perjalanan panjang, di mana setiap 2 tahun, 4 sekte yang pernah menjadi bawahan sekte Hotian akan melakukan pertemuan. Mereka adalah sekte pertahanan, sekte kecepatan, sekte penghancuran, dan sekte kekuatan. Setelah sekte Hotian mengalami permasalahan dengan Aula Wuhun, 4 sekte atribut tunggal mengalami perpecahan. Mereka hidup secara terpisah untuk melindungi sekte masing-masing. Tang San pun berniat untuk ikut dalam perjalanan Taitan. Dia berniat untuk meminta maaf kepada 3 sekte lainnya dan berusaha mendapatkan dukungan dari mereka nantinya untuk membangun sekte Tang. Tujuan pertama mereka adalah sekte pertahanan di kota Longsing, wilayah Kerajaan Xinglo. Singkatnya, di dalam perjalanan menuju sekte pertahanan, Tang San meminta bantuan Taitan untuk mencari pandai besi handal. Tapi siapa sangka, 4 klan atribut tunggal memiliki karakteristik mereka masing-masing. Klan penghancur ahli dalam hal pengobatan, serangan mereka juga sangat mematikan. Klan kecepatan ahli dalam hal pengintaian, memiliki kecepatan luar biasa. Klan pertahanan ahli dalam membuat bangunan, karakteristik bertahan. Dan klan kekuatan ahli dalam penempaan, karakteristik petarung garis depan. Hal itu membuat Tang San tidak khawatir lagi mencari pandai besi untuk membuat senjata Panazuge. Malam harinya sambil beristirahat, Taitan menunjukkan kemampuannya membongkar Panazuge. Meski panah tersebut mengandung racun, tapi ternyata tidak mempengaruhinya. Dia juga ternyata adalah orang nomor 2 di asosiasi pandai besi. Oleh sebab itu, Taitan meminta Tang San menyerahkan masalah pembuatan Panazuge kepada sekte kekuatan. Sebagai sumber dana pembuatan senjata, Tang San telah bekerja sama dengan sekte Pagoda Harta Karun, sehingga masalah pembangunan sekte Tang tidak kekurangan dana. Tang San juga berencana untuk membuat 1 set senjata tingkat 3, senjata yang mampu membunuh seorang mastro di atas level 70. Senjata ini disebut bulu merak, memiliki panjang sekitar 30 cm. Sekali tembakan memiliki 12 senjata api. Setiap jenis senjata memiliki efek yang berbeda, meledak,
menembus, dan lain-lain. Yang paling mengerikan, jarum senjata bulu merak bisa sekaligus membunuh Master Roh di tingkat 80 tanpa pertahanan. Mendengarkan hal itu, membuat Titan semakin penasaran dengan senjata tersebut. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Tang San menjelaskan, semua rancangan senjata yang dia buat berasal dari buku rahasia. Senjata bulu merak yang sebelumnya dia jelaskan adalah senjata tingkat 3, sedangkan tingkat 1 dan 2 adalah teratai amarah dewa dan badai bunga pir. Meski badai bunga pir hanya senjata tingkat 2, tapi memiliki serangan tunggal mematikan, mampu membunuh Master Roh tingkat tinggi dalam 1 kali serangan. Sedangkan senjata teratai amarah dewa memiliki serangan tipe area, bahkan mampu membunuh seorang Master Roh Feng Hao Dolo. Meski Tang San pernah meneliti senjata tersebut, tapi sayang dia tidak membawa salinan asli dari senjata amarah dewa, hanya salinan yang belum lengkap. Untuk membuat ketiga jenis senjata tingkat atas, memerlukan bahan inti perak lautan dalam, sebuah benda yang lebih berharga dari besi hitam. Karena benda tersebut sangat sulit didapatkan, Titan mengusulkan untuk pergi ke kota Gingxin dan menemui presiden asosiasi pandai besi di kota tersebut yang bernama Lou Gao. Perjalanan panjang mereka berjalan sempurna, tapi ketika baru ingin memasuki perbatasan kota Longxin, mereka dihadang oleh 3 preman mesum. Dari penampilan salah satu preman, membuat Tang San dan Ma Hongjun merasa tidak asing. Salah satu dari mereka bernama Bule, orang yang dulu pernah dihajar habis-habisan oleh Xiao Wu. 还把我挂在广场上，原来是你们！ Pada awalnya, Tang San berniat turun tangan, tapi Ma Hongjun dengan sangat percaya diri maju seorang diri untuk menghadapi ketiganya. 火凤凰， Belajar dari pengalaman di masa lalu, Ma Hongjun saat ini terlihat dengan mudah mengalahkan kemampuan bayangan milik Bule, sampai membuat salah satu rekannya menggunakan kemampuan ke-6 pisau pusaka naga yang dia kombinasikan dengan rekannya hingga menciptakan serangan setara tingkat 80. Tapi lagi-lagi, hal itu justru menjadi bahan lelucon oleh Ma Hongjun. Tidak sampai di sini, Bule kembali melancarkan serangan teknik kelima ke arah Ma Hongjun. Dengan cerdik, Ma Hongjun justru mengarahkan serangan Bule kepada rekan satu timnya, hingga menimbulkan asap sangat tebal. Meski di dalam asap, Ma Hongjun memiliki kemampuan mata api, sehingga dia bisa melihat di dalam kabut, dan mulai memprovokasi mereka untuk bertarung satu sama lain. Sampai akhirnya Bule mengeluarkan kemampuan terkuatnya. Ma Hongjun juga menggunakan tolang roh api untuk memblokir serangan tersebut. Akhirnya Bule dan rekan-rekannya menyerah. Sebagai hukuman, Ma Hongjun mengikat ketiganya di sebuah tiang perbatasan kota Longxin. 同样恶心到了我。你还是嫩了点儿，死胖子。